Ya, jadi performance measurement, pengukuran kinerja dan dampaknya. Nah, jadi pada chapter ini kita akan membahas bagaimana ukuran-ukuran kinerja keuangan ya dan dampak dari ukuran kinerja keuangan itu apa saja. Nah, di sini kita bisa mengukurnya bahwasanya dengan apa ya? Dengan ringkasan ya, dengan angka tunggal gitu ya. Ini kalau kita mau mengukur kinerja ya, dengan kata istilah agregat ya, dengan istilah batas bawah ya. Ini semuanya adalah ukuran kinerja. Jadi yang namanya ukuran kinerja ini refleksi secara agregat menyeluruh dari bottom line ya, dari batas bawah yang berdampak ganda ya terhadap area kinerja. Contohnya ya accounting profit ya, laba akuntansi itu refleksi agregat dari pendapatan dan juga hubungannya dengan biaya gitu kan. Nah, ada dua tipe gitu ya. Ada dua tipe mengukur apa tadi gitu ya, mengukur kinerja keuangan yaitu dengan ukuran pasar satu ya, dengan ukuran akuntansi dua. Kalau dengan ukuran pasar, refleksinya adalah harga saham. Kalau udah harga saham meningkat, berarti kinerja meningkat gitu ya. Kalau harga sahamnya turun, maka kinerja turun. Nah, kalau ukuran akuntansi gimana? Ya, ukuran akuntansi dari sisi residual term. Apa ini residual term? Selisih antara pendapatan dikurangi dengan beban. Itulah yang namanya net income after tax gitu ya. Nah, itulah istilahnya residual term. Selain dari residual term, apalagi rasio. Ya, misalnya kan current asset ratio dengan asset test ratio. Atau current asset ratio tahun 2024 dengan 2023. Mana yang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu berarti kita ngukurnya adalah ukuran akuntansi ya kan, accounting measure dibanding market measure. Nah, ini bedanya antara apa ya, ukuran kinerja ini, market measure dengan ukuran akuntansi. Mau pakai yang mana ya? Mungkin kalau perusahaan yang belum go public ya accounting measure ya kan. Tapi kalau udah ukurannya perusahaan go public ya lebih tepat market measure. Nah ini. Jadi yang namanya market measure ya ukuran pasar ditentukan dari waktunya ya kan. Waktunya diukur dengan jangkanya, jangka pendek, jangka panjang ya kan. Kemudian presisinya, kemudian tujuannya ya. Kemudian kongruennya, keselarasannya, kemudian keefektifannya dan juga kesepahamannya. Nah, jadi ukuran pasar itu ditentukan dari 6 variabel ini. Ya, 6 ke sisi tepat waktuan, ke sisi presisian, ke sisi objectivity, kongruen, cost efektif dan understandable. Nah, ini nanti kalau mau nyusun paper silakan aja ya, ditulis ya terkait dengan ukuran-ukuran ini ya, dijadikan bahan lantas dicari hubungannya dengan jurnal-jurnal yang udah pernah ada ya. Nah, kemudian limitation congruence ya, keselarasan. Jadi ukuran pasar di sini ini pengaruhnya adalah ekspektasi masa yang akan datang gitu ya. Jadi nilai pasar di masa yang akan datang berdampak secara menyeluruh terhadap pengungkapan manajerial ya. Jadi keefisienan pasar ditentukan dari sensitivitas pasar dan juga anomali pasar ya. Selain itu juga keterbatasannya adalah ditentukan dari kelayakan. Jadi ukuran pasar ini nggak sama ya dengan ukuran per divisi. Ya, per divisi, maka per divisi itu ya nggak sama dengan ukuran pasar ya. Kemudian juga kelemahannya adalah masalah pengendalian ya. Bagaimana kita mau mengukur pasar ya? Dengan cara mengukurnya kepada manajer. Ya, sangat apa gitu ya, sangat jauh. Maka terbatasannya di situ. Kemudian juga ukurannya didasarkan pada level manajemen ya, yang dalam hal ini kepada top manajemennya. Nah, kalau ukuran akuntansi ya kan berbeda tadi dengan ukuran ada bedanya juga ya dengan market measure ya. Kalau market measure itu dengan 6 ya. Timely, precise, objective, congruent, cost effective dan understandable. Kalau ukuran akuntansi timely, precise, objektif, congruent, cost effective dan understandable. Nah, ada 6 juga ya. Ini bedanya antara ukuran akuntansi dengan ukuran
non akuntansi ya. Nah, ukuran akuntansi ini ada keterbatasan ya. Kenapa ada keterbatasan? Ya, karena nggak merefleksikan pendapatan ekonomi. Ya, pendekatan ekonomi. Kenapa? Ya, karena ada transaksi yang berorientasi, gitu kan. Kemudian ketergantungan dengan metode pilihan, ya. Kemudian bias dari sistem konservatif, ya. Kemudian intangible ignore, ya. Kemudian cost equity capital, ignore risk, dan juga focus on the best, ya. Maka ada istilah psikologi ya yang namanya myopia. Jadi motivasinya berdampak kepada apa ya? Dampaknya kepada motivasi ya. Di mana pengukurannya motivasi ini untuk menghitung profitnya itu sangat tergantung pada tidak hanya berdasarkan pada indikator investment saja ya, tetapi juga investment myopia ya. Artinya ada investasi yang dalam hal ini berdampak terhadap faktor motivasi ya, itulah dia. Ukuran lainnya apa? ROI ya kan. Nah, jadi ukuran ROI di sini menunjukkan ya profit dibagi investment base atau ukurannya residual income ya. Pendapat profit didapatkan dari revenue dikurangi dengan expense ya. Kemudian problem pengukuran ROI ya dengan numerator ya. Ya, kemudian artinya problem pengukuran ROI itu ada bias juga ya kan, yang mau di numerator atau juga denominator ya kan problemnya ya. Jadi ini ya, bagaimana pembilang dengan penyebut gitu ya. Numerator kan pembilang, nominator penyebut gitu ya. Nah, jadi di sini kalau perbandingan antar divisi misalnya, ini ada ROI 25%, ini ada ROI 24%. Kenapa bisa beda gitu kan? Ya karena beda ya. Di sini profitnya 25.000, sedangkan di sini profitnya 30.000, lebih tinggi divisi ini kan 30.000. Akan tetapi asetnya nah lebih tinggi nih, tetapi kenapa ROI-nya bisa lebih tinggi? Nah, ya kan? Ya, karena dalam hal ini ada beberapa faktor pembilang dan penyebut yang berbeda ya kan. Kalau ini 25 dibagi 100, 25 ya kan. Tapi ini 30 dibagi 125, 24. Jadi angka persen itu adalah angka yang semu gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, Jadi, Pak, kira-kira kalau untuk penelitian, metode mana yang lebih bagus digunakan untuk mengukur kinerjanya di antara saham atau di market itu atau di akuntansi, Pak? Ataukah ada kriteria tertentu, misalnya kalau misalnya mengukur ini harus menggunakan akuntansi seperti itu, Pak? iya. Nah, jadi ukuran mana yang kita gunakan tergantung sampel kita, Dik. Nah, jadi kalau kalau kita hanya mengobservasi perusahaan skala menengah di Kota Medan, ya kan? Maka lebih tepat ukuran mana? Ukuran akuntansi atau ukuran yang bukan akuntansi, ukuran pasar. Misalkan kita meneliti sampelnya UMKM, berarti accounting measure atau market measure kita gunakan. Accounting measure gitu kan. Kenapa? Yang namanya UMKM kan nggak ada saham kan? Ya nggak ada sahamnya. Tapi kalau labanya tahu dia kan, saya jual opak, gitu kan? Saya jual kerupuk, labanya 200.000 gitu kan? Nah itu berarti accounting measure. Tapi yang jual kerupuk berapa sahamnya? Nggak ada kan gitu. Maka kita tergantung sampelnya. Sampelnya lebih dominan kita menggunakan accounting measure ya. Kalau untuk skala perusahaannya UMKM gitu kan. Tapi kalau udah TBK katanya, ya boleh kita gunakan dua-duanya. Accounting measure boleh, kemudian sahamnya juga boleh. Nah ini kan. Nah, jadi ada keterbatasan di sampel. Itu saya kira. Nah, jadi ini laba per divisi lah contohnya kan. Jadi gambaran ROI-nya beda, padahal profitnya lebih tinggi yang apa ya, yang weight. Nah ini. Atau sampel yang lain ya. Jadi ukuran ROI dan RI itu ada ukuran yang semu gitu ya. Ukuran yang semu lah ya kan dari sisi persen. Tapi kalau dari sisi jumlah bisa jadi beda gitu kan. Nah, jadi ada suboptimum ya. Isu-isu lainnya adalah ROE ya kan, ROA ya kan.
Nah, ini bisa kita gunakan isu yang lain untuk pengukuran kinerja ya. Selain itu juga ukuran apa lagi yang lain? Nilai buku ya, nilai buku bersih. Itu bisa jadi ukuran kinerja ya kan? Net asset, net book value ya kan? Nah, ini dah. Jadi kita menandai lah ya yang terjadi yang namanya misleading performance tadi ya, yang ditunjukkan dari Roy ya. Artinya keterbatasan alokasi sumber daya per divisi, nah itu juga menyebabkan misleading terjadi. Seperti yang kita tandai tadi kan, ada ROI-nya yang tinggi, ada ROI-nya yang lebih rendah. Padahal profitnya beda gitu kan. Nah, jadi ada misleading. Nah, disitulah perlunya kita baca. Selain itu apalagi EVA ya, Economy Value Added. Nah, ini di dalam tesis-tesis silakan ya diteliti ya model nilai tambah ekonomi ya kan. Nah, kenapa nilai tambah ekonomi ini? Ya, nilai tambah ekonomi yaitu modifikasi dari laba setelah pajak ya kan. Jadi laba setelah pajak dikali dengan rata-rata tertimbang biaya modal. Itulah EPA. Nah, jadi similar ya dengan apa ya? Residual income ya. Profit dikurang dengan capital charge ya. Jadi diekspektasikan dengan modification ya. Nah, itulah ya caranya kita mau mengukur kinerja ya. Nah, ini bisa banyak jadi bahan masukan kita untuk menyusun tesis ya. Jadi kalau mau mengobservasi UMKM ya accounting measure ya. Tapi kalau mau ngukur ya perusahaan-perusahaan go public investment measure ya. Nah, itu bedanya. Nah, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Sedikit Prof, Ya, terkait silakan. tadi Oke, menyinggung Alvin. penulisan tesis. Dalam perspektif akuntansi, apakah hanya dianggap dalam kinerja keuangannya saja atau pertumbuhan dari UMKM-nya tersebut, Prof, yang bisa kita lihat untuk dalam topik tesis nanti, Prof? Ya, itu yang sangat kurang di tesis kita selama ini. Kita banyak menggunakan pendekatan investment measure kan pada perusahaan go public selama ini, tesis maupun juga skripsi. Tapi jarang kita yang meneliti dari accounting measure dari UMKM, jarang sekali gitu kan. Ya, karena UMKM sendiri kalau kita mau mendapatkan data itu dari mana? Apakah UMKM itu udah ada laporan keuangannya? Nah, tentu saja kan kita kita buat kuesioner, kita tanyain kan. Itu pun dia akan tanya, nah dijawabnya jujur atau enggak. Kita Allahu a'lam gitu kan. Nah, jadi itu tadi ya kalau mau dibuat tesis ya bagus sekali ya. Kita menggunakan indikatornya accounting measure. Ini saya dukung lah. Nah, cari UMKM di kota Sidempuan, di kota Kisaran ya kan, di Aek Nabara, di Aek Kanopan. Nah, silakan itu diteliti ya menggunakan indikator accounting measure. Bagus itu. Nah, selama ini kita bursa efek terus gitu kan. Nah, sekali kita pakai accounting measure deh. Nah, itu saya kira bahan tesis lah ya. Baik, ada lagi deh. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja bahannya. Jadi ini bahan yang pertemuan next week ya. Jadi kita, mohon maaf saya next week minggu depan saya ke Jakarta. Jadi ada presentasi di kementerian. Jadi hari Sabtu pula kan. Jadi saya disinilah bahannya saya lampirkan. Terima kasih. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan Enggak, ruangan. udah pulang nanti kak ini. Si Pipi ini siapa? Lagi. Sudah si Pipi